Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada perkuliahan online kali ini kita akan membahas materi mengenai penentuan harga transfer atau transfer pricing ya. Ketika perusahaan menetapkan struktur organisasinya sebagai struktur organisasi unit bisnis ya, dimana setiap unit bisnis satu dengan yang lainnya bisa melakukan suatu transaksi ya, transaksi satu sama yang lain, seperti halnya perusahaan-perusahaan, transaksi antar perusahaan. Maka salah satu elemen yang perlu ditentukan yaitu terkait dengan harga transfer ya. Harga transfer di sini adalah memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Kemudian yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita ya, dengan cita-cita atau mencapai keselarasan tujuan. Kemudian membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha atau unit bisnis individual ya. Dan sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola, dan mudah dan sederhana ya. Ini arti luas dari harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Sebagai contoh, di sini adalah biaya listrik ya. Biaya listrik yang dialokasikan dari departemen pembangkit listrik ke departemen lain yang menikmati listrik tersebut. Arti sempitnya bahwa harga transfer itu adalah harga produk atau jasa yang ditransfer antar dua divisi, dalam hal ini pusat laba ya, dua divisi atau lebih ya. Kemudian prinsip dasar harga transfer harus serupa dengan harga yang dibebankan jika produk itu dijual kepada pihak luar atau jika produk itu dibeli dari pihak luar. Ini harga transfer ya. Nah, situasi ideal suatu harga transfer itu berdasarkan harga pasar. Dengan harga pasar ini akan menghasilkan suatu keselarasan tujuan ya, jika terpenuhi kondisi di bawah ini. Yang pertama, yang mengelola adalah orang-orang yang kompeten ya. Kemudian iklim usaha yang baik, kemudian penentuan harga berdasarkan harga pasar, dan yang keempat adalah kebebasan dalam hal memperoleh sumber daya pada setiap unit bisnis. Kemudian adanya arus informasi secara penuh, kemudian ada proses negosiasi, kriteria ganda, objektif, realisme, dan adil. Nah, penentuan harga transfer ada beberapa metode ya. Yang pertama adalah metode harga transfer berdasarkan harga pasar atau metode harga pasar nih ya. Jadi metode penentuan harga transfer barang ataupun jasa antar pusat laba itu didasarkan harga pasar dikurangi dengan penghematan biaya karena produk tersebut ditransfer antar divisi ya, antar divisi dalam perusahaan. Jadi penentuan harganya adalah berdasarkan harga pasar suatu produk tersebut, suatu produk yang ditransaksikan ya. Kemudian dikurangi dengan penghematan biaya yang mungkin terjadi ya kan, karena sebuah transaksi tersebut terjadi antar divisi dalam satu perusahaan ya. Nah, divisi dengan sumber independen tanpa kendala sumber. Jika divisi penjual dapat menjual produknya di pasar luar dan divisi pembeli dapat membeli barang jasa yang diperlukan dari sumber luar, setiap divisi di sini bebas dari divisi lainnya. Hingga penentuan harga transfer, harga pasar tanpa di situ ada kendala sumber dari mana. Jadi ada kebebasan meskipun
divisi dalam unit bisnis tersebut adalah sebagai unit bisnis yang independen ya. Dia bisa memiliki kebebasan mengambil barang atau membeli barang dari divisi dalam perusahaan tersebut ataupun dari perusahaan yang lain ya. Kalau kita bisa mematok berdasarkan harga pasar. Nah, tadi ada pengurangan atau penghematan ya. Penghematan biaya-biaya karena produk ditransfer oleh setiap divisi. Misalkan sebagai contoh komisi penjualan. Nah, karena istilahnya yang membeli adalah divisi sendiri, misalkan tidak ada komisi penjualan. Ya. Kemudian terkait dengan biaya, misalkan biaya iklan, ya biaya iklan. Ya. Karena pembelinya adalah sudah jelas adalah divisi sendiri, ya kan, tidak perlu adanya iklan dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga biaya ini bisa sebagai pengurang atau penghemat ya dalam hal penentuan harga produk, harga transfer produk dari satu divisi ke divisi yang lainnya. Ini ya. Metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Divisi dengan kendala sumber, seringkali divisi tidak memiliki kebebasan untuk memperoleh sumber ya. Karena industri terintegrasi ya, kemudian tidak ada sumber luar, menghindari resiko pemasok luar dan investasi besar. Ya, penentuan harga transfer, harga kompetitif dan harga bersaing. Jadi seringkali ya setiap divisi juga tidak memiliki kebebasan untuk memperoleh sumber barang ya, karena berbagai faktor ya, misalkan industrinya sudah terintegrasi antar satu perusahaan tersebut ya, sehingga tidak memungkinkan divisi itu mengambil dari sumber yang lain, atau misalkan tidak ada dari sumber luar ya, karena produknya hanya ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga menghindari resiko dari pemasok luar ya, misalkan resiko kualitas dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan produk sendiri ya, produk dalam satu divisi perusahaan sendiri, kita bisa mengetahui secara kualitasnya ya. Nah, kemudian investasi besar. Ini penentuan harga bersaing. Publikasi harga perusahaan lain didasarkan pada harga pasar yang diterbitkan perusahaan lain. Ini ya. Jadi penetapan harga itu didasarkan pada harga pasar yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Ya, jadi kita melihat kalau misalkan perusahaan katakanlah memproduksi spidol ya kan. Nah, untuk perusahaan yang lain untuk spidol yang sama dengan spesifikasi yang sama, berapa harga pasarnya? Ya, berapa perusahaan lain menjualnya harganya? Nah, itu contohnya ya. Kemudian penawaran harga pihak luar. Jadi meminta penawaran harga pasar dari produk jenis dari pihak luar. Jadi salah satu cara untuk mengetahui harga pasar adalah dengan cara kita membuat surat penawaran ya kepada pihak luar untuk suatu produk, katakanlah spidol tadi. Nah, jadi spidol milik dari perusahaan luar tersebut berapa harganya. Nah, dari situ sebagai penentu harga pasar. Atau harga beli divisi lain ya, meniru harga beli produk sejenis yang dibeli oleh pusat laba lain pada pasar yang kompetitif. Ya, jadi berdasarkan pengalaman dari divisi lain dari membeli suatu produk yang sejenis ya. Nah, harga jual atau menggunakan harga jual divisi lain ya, meniru penentuan harga pasar pusat laba lainnya ya, yang menjual produknya kepada pihak luar secara kompetitif. Atau dengan harga taksiran ya, menaksir secara langsung harga pasar dari
produk yang ditransfer. Ini adalah beberapa cara dalam hal penentuan harga pasar ya. Jadi bisa melakukan dari publikasi perusahaan lain berapa, atau kita menerbitkan surat penawaran, atau berdasarkan pengalaman harga beli dari divisi lain untuk produk yang sejenis ya, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah cara-cara dalam hal menentukan harga pasar, harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, metode harga transfer berdasarkan harga pasar, harga pasar yang dimodifikasi ya. Definisi harga pasar adalah produk dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihemat atau dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dalam satu divisi dalam suatu perusahaan atau ke pusat laba lain ya. Ini sebagai contoh perhitungannya harga pasar per unit ya. Jadi harga pasarnya bisa diperoleh dengan kita melihat publikasi dari perusahaan lain ya, kemudian membuat surat penawaran dan lain sebagainya. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari, misalkan terkait dengan potongan volume atau potongan tunai atau diskon ya. Kemudian biaya penyimpanan, biaya iklan, advertensi ya kan, kemudian komisi penjualan dan biaya penagihan. Nah, ini adalah biaya-biaya yang bisa dihindari, contoh biaya-biaya yang bisa dihindari. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa harga transfer per unit untuk produk tersebut. Atau bisa juga harga, misalkan harga biaya terkait dengan ongkos kirim ya, biaya kirim. Nah, itu misalkan antar divisinya itu karena lokasinya dekat ya kan. Nah, sehingga biaya kirimnya tidak perlu ya kan? Nah, itu contoh biaya-biaya yang dapat dihindari. Ini contoh soal ya. PT Gemah memiliki 2 pusat laba, yaitu divisi A dan divisi B. Divisi A dia memiliki kapasitas normal per bulannya itu adalah 8.000 per unit, dan divisi B dia 5.000 unit. Produksi divisi A sebanyak 3.000 unitnya itu dijual kepada pihak lain dengan harga pasar 180 per unit, dan sebanyak 5.000 unit itu ditransfer ke divisi B ya. Dan biaya divisi A itu sebagai berikut contohnya ya, dimana di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabel ya. Nah, di situ elemen biayanya, kemudian di situ ada biaya standar dan biaya realisasi. Biaya standar itu biaya yang memungkinkan ya, biaya standar per unit ya. Kalau misalkan kita memproduksi suatu barang itu ya kan biasanya perusahaan sudah memiliki pengalaman ya, dan sudah melakukan analisis untuk suatu produk itu harga unit ya yang paling efisien yang bisa dicapai oleh suatu perusahaan tersebut ya kan, itu berapa harga per unitnya untuk bahan baku, untuk tenaga kerja, untuk biaya overhead. Nah, itu ada biaya standarnya berdasarkan pengalaman untuk per unit produk ya. Nah, kemudian ada realisasi biaya. Realisasi biaya adalah biaya yang sesungguhnya terjadi ya untuk per unit produk. Nah, di situ kita lihat ya, bahan baku untuk produk yang di itu ada 20 ya, biaya standarnya 20 rupiah. Kemudian tenaga kerja biaya standarnya 30, dan overhead variabel 10 ya. Sedangkan yang bahan baku ya kan, realisasinya yang biaya standarnya tadi 20 itu adalah 23 ya, sehingga ada selisih sebesar 3 rupiah ya dalam hal ini ya. Ada banyak faktor, mungkin karena biaya bahan bakunya naik ya kan, harga bahan bakunya naik sehingga realisasinya menjadi berbeda dengan harga standar. Kemudian tenaga kerja juga ya kan, yang tadi biaya standarnya 30, realisasinya adalah 36 rupiah. Kemudian overhead variabelnya biaya standarnya 10 ya kan,
realisasinya 16. Sehingga ya biaya per unitnya untuk setiap produknya adalah untuk biaya standarnya itu adalah 60, sedangkan yang realisasinya itu adalah 75 ya. Jadi biaya per unit ya, dari produk tersebut adalah realisasinya adalah Rp75 per unit. Nah, total biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan sebesar 120.000 per bulan atau 15 unit ya, Rp15 per unit. Kemudian total biaya non produksi tetap sebesar 25 dan biaya produksi variabel sebesar 30 per unit. Hingga kalau kita jumlahkan ya, ini 30 ditambah 25 ditambah 15 ya, jadi 60 ditambah 75 ya. 30 ditambah 25 ditambah 15 berarti 70 ya. 70 ditambah 75, jadi total biaya dari biaya elemen biaya produksi dan biaya non produksi itu adalah 70 ditambah 75 ya. 140 ya, 145. Nah, biaya non produksi variabel yang dapat dihindari jika produk divisi A ditransfer ke divisi B adalah 20 rupiah. Nah, ini contohnya ya. Sehingga kalau misalkan divisi A itu menjual, harga pasarnya pada 180 itu masih masuk ya. Masih masuk. Ada keuntungan. Ini contoh soal untuk biaya dalam divisi B-nya ya. Biaya tenaga kerja biaya standarnya 40, realisasinya 38, overhead variabelnya 20 ya kan, biaya standarnya realisasinya per unitnya 21 ya kan, biaya realisasinya. Besarnya total biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan 100 per bulan atau Rp20 per unit. Kemudian total biaya non produksi 150 atau 30 per unit, dan biaya produksi variabel 150 per unit. Nah, produk yang telah diolah pada divisi B ini dapat dijual dengan harga 350 ya. Ini 350 berarti masih untung ya. Masih masuk. Keuntungan dan kelemahan metode transfer berdasarkan harga pasar. Keuntungannya mencerminkan transaksi independen ya, adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara bebas ya. Jadi tanpa adanya intervensi dari perusahaan. Jadi mencerminkan antara, meskipun transaksinya adalah antara divisi dalam perusahaan, transaksi tersebut adalah transaksi yang sifatnya independen ya. Divisi secara bebas bisa melakukan transaksi baik dalam satu divisi ataupun dengan divisi luar. Kemudian merupakan dasar yang baik untuk pembuatan keputusan. Harga pasar dapat dipakai sebagai dasar pembuatan keputusan untuk menjual barang atau jasa ke pihak luar atau transfer ke divisi lain atau dalam satu divisi ya. Kemudian menjadikan setiap divisi sebagai satuan bisnis yang independen. Jadi seperti perusahaan sendiri ya. Perusahaan yang berdiri sendiri. Adapun kelemahannya dari metode transfer berdasarkan harga pasar, tidak semua produk yang ditransfer antar divisi itu memiliki harga pasar ya. Harga pasar itu seringkali berubah, sehingga harga transfer produk antar divisi itu perlu dihitung kembali ya.
Yang pertama, dia seringkali tidak semua produk itu memiliki harga pasar, ya kan. Kemudian yang namanya harga pasar seringkali berubah-ubah sehingga perlunya proses perhitungan kembali. Kemudian daftar harga seringkali tidak mencerminkan harga pasar sesungguhnya, atau harga pasar produk yang ditransfer tidak termuat dalam daftar harga, sehingga untuk memperoleh informasi harga pasar perlu tambahan pengorbanan waktu dan biaya. Kemudian penghematan biaya yang timbul karena produk ditransfer ke divisi lain atau tidak dijual ke pihak lain seharusnya tidak hanya dinikmati oleh divisi pembeli saja, tapi juga harus diperhitungkan pula untuk divisi yang menjualnya, ya, divisi yang menjualnya. Jadi harusnya bisa 50-50 ya penanggungan biayanya. Ya, saya rasa ini dulu materi kita untuk transfer pricing ya. Kita lanjut dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.